Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga LS. Ketemu lagi dengan saya Ina. Kali ini saya sedang berada di hamparan tanaman-tanaman indah. Luar biasa indahnya. Kita langsung aja ya ketemu dengan pemiliknya. Yuk langsung, Kang. Dengan Kang siapa? Taufik, Kang. tapi kalau dipanggil di sini mau doi. Oh, nama aslinya Kang Taufik. Kang Taufik. Taufik apa Taufik? Taufik. Taufik. Tapi biasa dipanggil dengan Odoy. Odoy. Ya. Kang Odoy, ini namanya greenhouse-nya apa? Kebun maju bersama. Kebun Maju Bersama. Udah CV ya? Ya. Udah CV, oke. Aku manggilnya A Odoy apa Kang Odoy? Akang boleh. Akang boleh. Nah, Akang Odoy ini juga termasuk adalah petani muda ya. Bisa bilang aku bilang petani atau Petani aja. petani muda ya, petani muda. Kita masih di daerah Ciapus. Ya. Dan teman-teman, kali ini aku akan mengajak salah satu sobat cepol. Sobat cepol itu adalah dia adalah subscriber aku yang datang jauh dari Sibolga, Sumatera Utara untuk keliling-keliling. Aku bawa keliling-keliling ke Ciapus. Jadi udah berapa hari dia di sini? Come on. Oke, kenalkan dirimu. Halo, saya Johannes Sadinata Siregar. Oke, Jo, kenapa Jo tertarik untuk datang ke Ciapus? Yang saya tahu Ciapus itu semenjak saya ngikutin channelnya si kakak Cepol ini, saya tahu bahwa saya lihatnya Ciapus itu sebagai sentralnya tanaman hias ya, baik dari jenis yang ya kebanyakan sih yang hijau-hijauan gitu. Jadi saya merasa tertarik untuk datang dan belajar di sini gitu. Oke. Nah, setelah melihat udah berapa hari di sini, Jo? Kurang lebih 3-4 hari, udah 3-4. 4 hari. 4 hari. Dia udah 4 hari ke Ciapus dan boleh cerita ke teman-teman sahabat Cepol apa selama 4 hari ini kita di Ciapus gimana? Ketemu petani-petani di sini baik-baik. Mereka baik-baik. Terus jiwa usahanya itu besar ya. Saya belajar jiwa usaha mereka besar. Mulai dari usaha kecil sampai bisa punya saung-saung yang besar gitu. Greenhouse Greenhouse ya. sampai Jadi di Jo juga udah bertemu dengan dari mulai senior. Betul. Dari mulai senior seperti Pak Haji Uli. Betul. Ketemu juga dengan kolektor Koaseng. Betul. Terus sudah bertemu juga dengan petani-petani muda. Betul. Dan termasuk hari ini kita bertemu dengan Kang Odoy. Kang Odoy. Jadi kali ini kita tidak akan banyak review harga ya, karena memang Kang Odoy ini khusus yang memegang untuk impor. Ekspor. Oh, ekspor. Sorry salah. Jadi Kang Odoy ini pemilik dari CV Kebun Maju Bersama, tapi beliau lebih yang pegang untuk ekspor. Jadi kurang tahu untuk harga lokalnya. Karena dibagi job desk-nya ya. Job desk-nya bagi masing-masing. Jadi manajemennya bagus banget ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah bagus ya. Ya. Akang berdirinya CV Kebun Maju Bersama ini udah berapa lama, Kang? Dari tahun 2019. 2019. Bulan April kalau nggak salah. Bulan April. Ya, sebelumnya sih saya izin personal. Izin Izin personal. personal tuh dari Februari 2018 akhir tuh dapat orderan dari luar negeri. 2019 awal tuh baru bisa kirim kita. Oke. Nah, Akang bisa bisa berkecimpung di dunia tanaman ini karena apa? Ada paksaan orang tua. Pasti orang tua di Ciapus ini kan kayaknya pemain-pemain lama nih. Iya kan? Ada basic memang dari orang tua sudah main tanaman. Orang tua sih sebenarnya cuman di kebun biasa ya kan, nggak ke tanaman kayak ginian. Cuman karena emang lingkungannya mendukung dan saya pun lihat prospeknya itu bagus. Basically sales, jadi lihat prospek namanya orang usaha ya kan, oh prospeknya bagus nih. Dan kebetulan pada waktu itu tuh beberapa orang nanti nanya, dan pas main tanaman tuh saya langsung kepikiran ekspor sih dulu pada waktu itu. Iya. Jadi main domestik cuma 2 bulan saya buat. Langsung ekspor. nyebur ke ekspor. Ya. Kenapa sih Kang bisa semudah itu ya? 2018 kan ini aja masih muda. Masih muda dong sekarang ini ya. 2018 kenapa udah otaknya tuh udah langsung ke ekspor? Apa ya, Mbak? Keuntungannya sih. Iya, nah kalau misalnya kita ngomong keuntungan pastilah harganya kan berlipat-lipat daripada untuk di domestik. Yes. Tapi bisa membuka jalan menuju ke ekspor itu. Oh, dulu ada bapak angkat ngenalin sama orang sama orang yang ekspor duluan, dia di Gladio Jawa ya kan. Dulu tahun 2018 saya kenalin.
dan itu langsung tahu proses-prosesnya sih, karena tanya-tanya di sini dulu masih blank lah, maksudnya informasinya masih belum ada dulu tuh pada waktu itu kita masih susah kayak gitu. Dan pada saat itu emang orderan karena di Indonesia masih jarang pemainnya juga, orderan melimpah kayak gitu loh. Jadi tahun 2018 2019 itu pemain juga masih belum banyak masih ya. belum banyak ya. Belum kayak sekarang cenderung lebih mahal sih keluar dulu tuh. Harga lebih dan modal yang kita keluarin di sini lebih murah, harga jual tuh lebih mahal kayak gitu loh. Oke, berarti kalau misalnya bilang dulu lebih mahal, sekarang ini sudah tidak. Sudah, karena banyak pemain jadi harganya agak turun, persaingan ya bisnis kan? ya. Dan di sini pun kita modal yang keluarin lebih gede, makanya saya berpikir dari waktu itu tuh gimana caranya kita bisa produksi sendiri dan kita jual sendiri. Makanya kita lah kayak gini gitu loh. Oke. Dan termasuk kalau aku bilang sih belum begitu lama ya, dari tahun 2018 sudah menjalankan usaha tanaman hias ini, tapi sudah menghasilkan. Coba Jo jelaskan, Jo. Ya, saya terinspirasinya sama si AA ini. Dia udah punya saung sendiri, punya kendaraan sendiri, punya, ya bisa dibilang asetnya udah lumayan sih. Yang membuat saya terinspirasi itu gitu. Keren kan? Keren Banget. Petani-petani keren dari Ciapus. Iya. Jadi kita mungkin langsung lihat-lihat koleksian dari CV Kebun Maju Bersama. Oke. Mungkin kita ke Local Pride. Ya. Local Pride ya. Oke. Yuk Jo. Come on Jo. Bahas ini enggak? Iya, enggak, Jo duluan yang tanya-tanya, aku geserin dulu. Deket-deket aja kan. Kameranya biar nggak. Ini apa nih, A? Yang ini skin Dapsus Jade Satin Marble Queen. Skin Dapsus Jade Satin Marble Queen. Oh, Jade Yang Satin. marble-nya ini. Oh, yang marble-nya ya. Aku angkat ya. ada itu. Aku angkat ya. Oke, Kang. Jadi ini satu deret ini semuanya adalah Local Pride. Tiap pensil doang yang bukan. Oke, nanti kita bahas di sana. Jadi teman-teman, ini adalah Local Pride. Skin Dapsus Jade Satin Marble. Oke. Emang kalau untuk Skin Dapsus Jade Satin ini ada beberapa jenis? Ada 3 jenis kok. Yang mana aja, ada nggak di sini nggak? Yang putihnya saya nggak ada, tapi yang ini ada nih. Wah, dipotongin. Jadi untuk yang ini adalah jenis marble. Ini, wow. Minor ya. Ini adalah yang yellownya, yang kuning. Yang yellownya. Oke. Ini dari mana sih endemiknya? Ini dari dulu aku nemu ini tahun 2019 dari Hunter ya kan, dari Gunung Salak. Kalau yang ini nih. Spesies Gunung Salak. Ya. Wow. Tapi ini juga dari Hunter, orang sana ya kan, dari Gunung Salak juga katanya. Dari Gunung Salak juga. Ya. Oke. Ini adalah Local Pride teman-temannya. Jadi kita cukup patut berbangga bahwa Indonesia juga punya endemik yang cakep banget, dan pasti ini sekarang menjadi perhatian dari internasional. Ya. Jadi kita bangga banget ya, Bangga Kang ya. banget. Perbedaannya apa sih ini? Secara daun dia memang lebih besar atau ini akan bisa mengikuti? Ini bisa mengikuti ini sama aja, cuman beda warna variegatanya aja sih. Oh, oke. Dia perbedaannya hanya di variegatanya aja. Oke, Kang. Nah, ini juga masih Skin Dapsus ya? Ya. Ini masih marble ya? Ini apa sih? Silver Hero. Tapi dia Silver Hero. Silver Hero. Tapi dia masih termasuk jenis Skin Skin Dapsus. Dapsus juga. Ini apakah juga dari Gunung Salak atau? Itu Kalimantan. Oh, ini Kalimantan. Ini Kalimantan. Bedanya apa sih sama yang Salak? Beda warna, ini lebih tipis. Ini lebih bulat ya? Iya. Ini lebih bulat, ini lebih lebih tipis. memanjang. Iya. Yang Kalimantan lebih tipis. Berarti setiap daerah itu pasti punya endemik Skin Dapsusnya masing-masing ya? Pasti ada. Pasti ada ya. Begitu kayanya Indonesia berarti Iya. ya, setiap daerah dia punya endemik tanaman masing-masing. dan karakternya juga beda-beda. Nah, apalagi nih yang mau tanya Jo? Coba silakan yang aneh-aneh, yang unik-unik. Kalau ini kenapa Itu nih? Anoman. Hah? Anoman itu. Oh, ini Anoman. Tapi nggak tahu aja mutasi daunnya kayak gitu. Habis dipotong kan bibitin jadi kayak gitu daunnya. Awalnya hijau. Enggak, emang udah kayak gitu awalnya. Emang SP Hanoman, Bali itu. Hanoman itu warnanya begitu apa gimana sih? Iya, aku juga pertama kayak gini nih, mau dipotong kan, dipotongin. Oh, ini jadinya kayak gini kecil terus, tapi batangnya gede. Enggak, Hanoman itu memang putih-putih gini. Variegata apa gimana sih? Variegata. Nggak ada yang hijau gitu. Ada. Ya, berarti itu termasuknya variegata dong. Variegata. Berarti ini adalah local pride from Bali. Dari Bali. Ya. Wow. Kebanggaan ya. Kebanggaan. Yang gedenya ini agak gede. Oh, ini yang cuman belum pecah. besarnya. Angkat yuk, pelan-pelan. Oh, ini yang besarnya. Ini teman-teman yang besarnya nih. Dia masuk jenis monstera ya?
Epiprenum. Oh, epiprenum. Berarti bakal pecah. Bakal pecah. Tapi yang untuk Hanuman ini sendiri udah diakui internasional nggak sih namanya? Kan belum. Belum ya? Kebanyakan aku pas bikin izin SP Bali tetap. Masih SP Bali Masih ya. SP Bali. Kalau kita lihat ya Jo, ini batangnya, lihat deh, tunjukin ke kamera. Batangnya udah kelihatan banget dia mewah. Menornya ya, ada VAR-nya itu Iya. ya. Oke, aku baru kali ini loh ngelihat ternyata ini yang namanya Hanuman. Hanuman. Oke. Dapat dari mana ini, Aku beli di Bali. Oh gitu ya. Oh, beli sama di orang Bali. Bali. Oh, sama orang Bali sini. Oh. Soalnya di Bali sendiri pun agak susah gitu dapat. Emang gitu Jo. Iya. Dan biasanya kalau untuk permintaan Hanuman ini lebih ke pasar lokal atau ke internasional? Beberapa sih aku jual pasar internasional itu. Kemarin tuh beberapa aku kirim beberapa puluh pot ke Korea. Korea. Tapi kalau misalnya kita ngomong endemik atau spesies memang lokal pride Indonesia, agak susah juga diakuin Jo. Karena gini loh, kalau kita ngomong endemik artinya dia adanya memang Adanya di daerah cuma di itu. Indonesia. Jadi kalau misalnya mau diakuin juga di sana nggak ada. Ya, Seperti kita ngomong Anthurium kuping gajah. Itu kan bukan endemik Indonesia kan. Ya. Tapi ya orinya di Ekuador. Ya. Banyaknya di Ekuador orinya. Sehingga itu aku bilang, Jo udah lihat sendiri Ya, kan, betul. bahwa memang walaupun kita bukan kuping gajah itu bukan endemik dari Indonesia, tapi kreativitas anak bangsa keren. Sudah lihat kan hasil Ya, penyelangan-penyelangannya? hasil silangan. Gitu. Jadi mungkin ada pilihan juga ya, kalau misalnya ori mungkin orang akan larinya ke Ekuador langsung, Ya, betul. ke asalnya langsung. Tapi kalau untuk si hybrid larinya mungkin ke Ciapus. Nah, untuk Ciapus sendiri juga mungkin karena iklim kali ya, untuk kuping gajah. Karena iklim sih. Karena dia Beberapa memang- daerah temen-temen kayak di Bandung, di Bandung tuh nggak bagus di sini gitu loh perawatannya. Di Bandung juga nggak bagus. Nggak bagus. Kan Bandung lebih dingin padahal ya? Iya, aku nggak ngerti. Tapi di sana nggak bagus kayak di sini. Oh, Di sini tuh nyampe benar bagus ya kan, di sana tuh enggak. Untuk tanaman apa dulu nih? Anthurium kuping gajah. Oh gitu. Ya. makanya kalau misalnya kita mau bilang ini ya Jo, kan sempat ada yang komen ya, bahwa ekspor Indonesia kalah dengan Thailand. Ya sebenarnya sih enggak kalau menurut aku ya, karena betul. memang setiap negara itu pasti Ciri ada khasnya masing-masing. ciri khas dan kayak gini lah, ini kan Iya, spesies, ini kan endemik Indonesia. Nggak ada yang di negara Tidak lain ya, ada di Kak? negara lain. Jadi memang kita udah punya sendiri ya, gitu. Tuhan itu pasti sudah ngasih di semua umatnya lah ya, Ya, di betul. mana sudah dikasih masing-masing gitu loh. Jadi jangan ribut-ribut yang ini ya rezeki kan dari Betul, Tuhan ya, ya. betul. Heeh, Udah ada jadi yang atur masing-masing sih. ember, jadi gak usah berisik. Lepaskan yang berisik-berisik. Gitu. Nah, ini apa lagi nih? Masih Itu puberella. Puberula ya. Puberula ya. Masuknya Rapidopora dong ya. Iya. Nah, dia lebih canggih dari aku. Sepertinya dia harus menggantikan aku. Rapido. Kalau ini dia dari mana? Itu Kalimantan. 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 Kalimantan tuh canggih ya. Kalimantan banyak banget malah. Secara hutannya kan Jauh lebih gede. ya. Tapi untuk yang lokal pride kita ini mulai naiknya itu per kapan nih? Mulai banyak yang nyari gitu. Itu pas ada Sepengalaman. orderan ekspor tuh dari Korea sekitar 4-5 bulan yang lalu lah. Itu tuh banyak yang minta tuh puberula, terus SP Bali sama Skindapsus itu tuh udah sold semua. Hah? Gitu tuh. Oh gitu. Skindapsus yang ini nih. Ini udah sold. Enggak, yang ini nih. Ini udah sold semua nih. Apa ya, sama Barcode kalau nggak salah. Kalau ini Skindapsus kan? Ini Skindapsus dari mana? Itu Kalimantan. Aku beli dari Kalimantan tuh. Tapi udah langsung sold sih Langsung sold. Langsung Ini sold ke semuanya. negara ke Filipina. Filipina. Oke. Jadi bisa dibilang juga pasar ekspor juga masih bagus ya. Masih bagus. Apalagi kalau kita ngomong endemik. Karena hanya di betul. kita punyanya. Ya. Iya kan? Hmm. Karena apa ya? Indonesia kan luas. Luas. Kalimantan, Sumatera, Jawa, Jawa Barat itu masing-masing Jawa aja lah. Jawa aja udah punya endemik masing-masing. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kayak SP Iya, Merapi ya kan. betul. Misalnya nih, Epiprenum terus ada SP mana lagi gitu ya kan, aku lihat. Itu tuh udah punya endemik masing-masing sih Heeh. mereka. Jadi kalau aku gini ya yang kayak tadi aku bilang ya Kang ya, maksudnya memang Tuhan itu kan sudah memberikan rezeki ke umatnya masing-masing Ya, nih. betul. Jadi nggak usah ribut-ribut lah. Heeh. Ya, jadi yang kayak Indonesia aja, Indonesia itu ada Sumatera. Sumatera itu dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Itu pasti di hutannya mereka punya Masing-masing. endemik masing-masing. Ya, Iya kan? Jadi nggak usah takut gitu loh, karena memang kita kaya. Indonesia kan luas, Betul. besar. Iya kan? Dan negara lain pun begitu. Mereka punya endemik masing-masing. Jadi memang punya pasarnya masing-masing. Jadi nggak usah heboh lah ya. Yang apa. Nah, tapi Kang, tadi kan kita sempat ngobrol. Hah?
Ini mungkin buat teman-teman yang ekspor ya. Ya. Aku lebih menekankan kepada teman-teman yang ekspor. Jadi gini, kalau untuk ekspor, tadi kan terjadi persaingan bisnis. Saya bisnis. Secara penjualan untuk domestik kan lokal. Ya. Itu memang harganya akan berbeda dengan internasional, pasar Ya, pasti, internasional. pastinya. Nah, jadi Tapi untuk barang-barang yang kita, yang ngasih sini Mbak, yang endemik ya kan, untuk barang-barang yang kita impor nih, itu kita susah ngeluarin keluar. oh Kalau kenapa? kita impor dari Thailand, karena Thailand ngejual segitu misalnya ke US, dan Thailand juga ngejual segitu ke kita gitu loh. Jadi kita nggak bakalan bisa jual lagi keluar, kecuali di sini udah hasil budidaya. Dan prosesnya lama. Itu endemik Thailand maksudnya? Ya, beberapa tanaman diimpor di Thailand. Beberapa tanaman. Dan kita nggak bisa jual, itu cuma main di lokal doang. Oh gitu. Kayak gitu. Itu kan kalau kita ngomong endemiknya dia Ya. kan. Tapi kalau kan kita sekarang yang kita bahas adalah endemik Indonesia. Ini adalah local pride Indonesia. Yang aku pengen sampaikan di sini adalah gini loh. Buatlah standar harga. Nah, gitu. Standar harga. Jadi jangan misalnya Joe adalah eksportir. Ya. Aku juga eksportir. Joe menjual tanaman ini di harga ini standar untuk ekspor misalnya gitu ya. Ini di harga 50 juta, let's say. Ya. 50 juta. Aku jual dengan standar harga 50 juta. Terus Joe maruk banget nih anak nih, iya kan? Secara dia harus mau beli beras, numpuk kali, mau nimbun beras. Akhirnya dijual sama dia Nimbun dengan minyak harga nimbun minyak goreng. Nah, terus dijual sama dia di angka 25 juta. Iya kan? Jadi itu kalian itu tidak menjaga kebanggaan local pride dari Indonesia karena kita ngomongnya sekarang ini pasar internasional. Ya, betul. Betul Dan kan? itu ada resiko, Mbak. Otomatis kita harus ngisiin budget buat apa ya? Sepman itu buat apa sih? Kita tuh nggak bakalan 100% bakal mulus barang sampai sana. Gitu loh. Kita harus ada budget buat istilahnya Resiko ya? resiko. Itu sih yang aku pikirin tuh. Makanya kita jangan memur banget lah. Betul. Karena Iya. gini, misalnya bisa aja kejadian ya Kang ya, bisa aja kejadian. Aku menjual tanaman ini dengan harga 50 juta, aku mengikuti standar. Kenapa dijualnya sangat mahal di ekspor? Karena kan memang ada resiko-resiko. Tanaman busuk, karena kita nggak pernah tahu loh, ini barang di packing. Ya. Barang di packing, entah ada kejadian apa di luar sana, di dalam perjalanan dia, kan kita nggak Ya. tahu. Udah Iya banyak kan? tangan yang ikut di situ. Nah, terus pada saat dia diterima di Konsumen? orang tua barunya, Ya. tanaman rusak, pasti dia minta ganti dong. Ya, betul. Karena kan memang ini tanaman mahal gitu kan, dan ini endemik Indonesia, kebanggaan dari kita. Pasti kita akan ganti. Nah, sama dia dijual murah. Pas minta ganti kabur. Akhirnya nama siapa yang jelek? Bukan nama 1-2 orang, tapi nama negara. Indonesia. Iya. Kalian membawa nama Indonesia. Jadi jagalah nama baik Indonesia. Kita punya begitu banyak kekayaan, sumber kekayaan yang ada di Indonesia. Tapi Anda ikut menghancurkan. Itu tolong dijaga. Gitu ya. Tapi Jadi- ngomong-ngomong Beberapa untuk kasus kayak gitu. Bener Orangnya kan? kabur, diposting penipuan, Iya. scammer ya kan. Beberapa kasus kayak gitu karena dia tuh nggak mikirin bahwa tanaman itu tuh nggak bakalan apa sih, maksudnya bakal sempurna sampai sana, nggak. Iya. Mereka tuh nggak berpikir jeleknya. Kalau kita kan mau berpikir pas kayak gitu tuh, oh jeleknya kayak gini nih, berarti Iya. itu harus punya ada budget buat ganti lagi kayak gimana. Iya. Nah kalau misalnya udah nggak budgetnya kan nutup, harga tanaman di sini 25 juta misalnya nih, dia kirim 30 juta dan itu rusak, mereka nggak bakal bisa ganti. Dan Betul. itu diposting kebanyakan. Nah, Itu kebanyakan penipuan tuh kayak iya, gitu. akhirnya yang jelek nama siapa? Nama Indonesia. Nama Indonesia karena Nama yang personal, karena setahu mewakili saya, kan. Iya, karena setahu saya gini, tadi malam saya sempat ngobrol-ngobrol dengan termasuk senior di daerah Ciapus ya. Jadi ada beberapa negara yang awalnya kita bisa masuk, Ya. ekspor tanaman kita bisa masuk ke sana. Tapi karena adanya seringkali terjadi hal-hal seperti itu, akhirnya apa? Ditutup. Negara itu menutup. Benar nggak? Kalau menutup itu tuh nggak bisa sih sebenarnya Mbak. Heeh. Jadi hubungan bilateral negara kalau Iya. itu mungkin lebih ke hati-hati kali ya. kita nggak mau Dan ngambil memang lagi gitu susah ya. juga jadinya kita buat orang itu tuh percaya sama kita, trustnya Ya. udah nggak ada di situ. Oke, jadi kepercayaan ya. Kepercayaan. Kalau misalnya satu jenis tanaman ditutup tuh apabila diketemukan dalam berulang kali itu hama misalnya di dalamnya Itu ada maksud hama saya toda. itu. Itu bisa ditutup kan? Itu bisa ditutup. Nah. Beberapa kayak Taiwan, misalnya Korea nih, philodendron dulu kan bisa tahun 2019 2020 awal kalau nggak salah bisa, dan itu tuh selalu ditemukan adanya nematoda. Nah itu kejadian itu terus berulang kena Indonesia dan itu pasti bakal ditutup. Iya kan? Jadi jenis itu tuh nggak boleh masuk ke negara tersebut. Nah, itu dia. Itu adalah salah satu makanya kenapa harga untuk internasional lebih mahal karena mereka juga memang harus hati-hati sekali. Artinya kan memang kalau untuk ekspor lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan. Ya kan ada
pengecekan apa tadi pitu sanitari apa segala macam, memang nggak boleh bawa hama, dia keluar. Akhirnya kalau misalnya Anda melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk menguntungkan diri Anda sendiri, akhirnya kita akhirnya tidak bisa mengekspor ke negara yang Anda sering tipu dengan asal-asalan mengirimnya, termasuk penipuan dong kalau asal-asalan. Anda tidak punya tanggung jawab sebagai integritasnya kurang. Integritasnya kurang. Iya, itu dia. Jadi juga harapannya adalah supaya sangat disayangkan, bahasa Inggris saya kan keren banget ya. Takut nanti orang-orang nggak terlalu kecepatan ngomongnya, dia nggak paham. Tapi untuk penanganannya dari Kebun Maju Bersama ini, apa penanganan khususnya untuk pasar ekspor gitu? Seperti apa penanganan khususnya? Misalnya ada permintaan dari pasar Amerika misalnya gitu. Seperti apa penanganan yang dilakukan di sini? Penanganan khusus terhadap barangnya? Iya, terhadap barangnya. Biasanya sih kita kalau jual barang-barang sendiri tuh kita karantina sendiri sih. Maksudnya tuh sebelum dikirim tuh kita semprotin dulu anti hama. Kayak bawahnya kita pakai furadan supaya benar-benar tuh harapannya semua tanaman tuh nggak ada hama yang dibawa keluar sih, kayak gitu. Betul. Jadi safety-nya gitu ya. Safety-nya kayak gitu sih. Dan emang itu rutin dipakai kayak gitu supaya emang benar kita tuh bersih dari hama sih. Itu langsung sendiri yang langsung quality controlnya atau ada anak-anak? Oh, ada anak-anak juga. Tapi memang di sini memang dijaga banget QC-nya ya, quality controlnya ya. Karena memang itu tadi ya, resikonya sangat besar. Akhirnya merugikan kalau misalnya dari Kebun Maju Bersama ini melakukan hal-hal seperti itu. Pada saat pengiriman seringkali terjadi ada hama segala macam, akhirnya yang dirugikan kan bukan hanya satu perusahaan, tapi Indonesia yang kena gitu loh. Terus ada lagi yang orang-orang tidak bertanggung jawab, misalnya orang luar belanja, terima uang, tiba-tiba kabur. Nah, itu banyak juga kayak gitu. Banyak juga kasus-kasus seperti itu kan. Itu emang niat maling sih. Ya, betul. Sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Tapi itu ditangkap langsung dong. Susah, Mbak. Jadi beberapa konsumenku tuh ada yang ketipu nih, ya kan. Dan kalau misalnya udah beda negara kayak gitu, dengan misalnya nominal hanya di bawah 100 juta, itu susah juga diurusin ya sih. Paling di posting doang kayak gitu. Kalau kita laporin ke polisi juga kan harus orang yang bersangkutan yang laporin. Iya. Kayak gitu. Aku sih pernah nanya kayak gitu. Itu susah prosesnya. Paling kita juga misalnya di sini siapa sih yang ngurusin kayak gitu. Iya. Tapi sepengalaman udah berapa tahun main di pasar ekspor? 4-5 tahun. 4-5 tahun ini menurut sepengalaman AA itu main ekspor itu kira-kira kita bisa nggak membuat satu regulasi atau untuk membatasi adanya itu kayak tadi ada penipuan, sempat diskus sama beberapa orang juga ya kan. Kita ngebendung kayak gitu tuh susah, kecuali nih orang-orang ini harus benar-benar jadi harus benar-benar mereka yang ini nih penjual yang benar, ini yang nggak benar, harus merekanya. Tapi kadang-kadang konsumen juga kan kegoda sama harga murah. Mereka beli tahu-tahu nggak dikirim. Berarti sama aja dengan konsumen domestik ya, nasional, maksudnya yang kadang-kadang orang memang teriming-imingi dengan harga murah, tapi kualitas dan ID biasanya. Kalau untuk pemain-pemain pembeli-pembeli lokal biasanya itu akan tertipu dengan ID. Iya kan, ID atau mungkin baru cutting apa segala macam, akar belum aman, baru sampai 1 minggu, 2 minggu, sebulan meninggal. Iya kan? Iya betul. Habis itu siap-siap dia tahlilan. Gitu. Nah, apalagi mau tanya tentang kita mengenalkan local pride dari negeri kita tercinta. Silakan Jo, aku mau istirahat dulu. Kalau ini apa nih, A? Itu jamnya Purpuracea variegata. Ini spesies dari? Aduh, itu anau deh aku. Oh, nggak tahu ya. Tapi dapatnya dari mana ini? Aku dari Jawa itu beli. Oh gitu. Cuma suka-sukaan doang karena jarang barangnya kalau yang variegata tuh. Oh, ini barangnya jarang ya? Iya, maksudnya emang nggak banyak yang suka juga. Oh gitu, ini bagus loh teman-teman. Nih ha. Daunnya keras nggak? Keras tuh. Daunnya keras. Ini kayak apa? Palem-palem gitu ya. Kalau ini apa nih, A? Itu tuh Scindapsus parkensis. Scindapsus parkensis. Spesies dari mana nih, A? Itu Kalimantan juga. Oh, Kalimantan juga. Emang kebanyakan dari Kalimantan, Mas. Kalimantan ya. Ini apa nih? Itu Blue Albo, cuman apa ini albo? Blue Albo, Scindapsus Blue Albo. Ya. Blue Albo. Blue Albo. Itu apa sih? Albino, Mbak. Jadi kayak gini nih. Tapi ada sih yang bagusnya nih. Scindapsus Blue Albo. Scindapsus Blue Albo. Scindapsus Blue Albo. Kang, ini kalau untuk pasar di sekarang ini dia belum begitu hits ya? Apa aku aja yang belum tahu?
Lumayan gitu. Oh, udah lumayan hit. Wah, bagus. Wow, pegang Jo. Ini teman-teman biasalah, teman-teman pasti udah tahu ya kalau misalnya variegatanya sudah terlalu albo seperti ini memang terjadi kerawanan. Ya. Susah banget. Ini Kalimantan juga. Aku nemu di sini sih ini. Nemu di Bogor. Nemu di Nemu Bogor. di Bogor ya. Aku beli di Bogor sama Bogor. Oh, dibeli di Bogor tapi belum Ya. berarti nggak tahu ya dia dari daerah mana. Ini kalau Skinapis tapi kayak epip ya. Iya, tapi emang nggak pecah dia daunnya. Oh, ini Cuman- nggak pecah. Cuman udah dewasa tuh gede gini doang. Udah gede. Dia ada putih, ada kuningnya juga ya. Kalau kayak gini sebentar, aku nih ini rentan terjadi penipuan di sini nih. Kalau epip yang belum pecah kan mirip. Bisa kita bedakan dari mana? Dari serat daunnya kali ya. Coba Jo, Ini kan nggak- kalau nggak lebih ngerti serat Jo. daunnya tuh. Oh, Kalau jadi itu masih ada serat-seratnya biar nggak dikit-dikit nih, tertipu. kecil. oh jadi serat daunnya itu lebih jelas ini atau Epip tuh ada serat. oh epip daunnya. lebih jelas ya. Ini lebih halus. Ini lebih Dan halus, dia ya. lebih panjang kayaknya ini Ya. ya. Tuh. Lidahnya lebih panjang. Dia lebih panjang. Jadi dia masih kecil, dia lebih udah panjang gitu ya. Dan ini tidak pecah. Dan ini Ini tidak pecah, tapi secara harga pasti jauh. Jauh. Jauh banget, ini masih bisa dibilang barang mahal. Masih ya. Barang koleksi Kolektor ya. ya. Ah. Karena masih jarang juga yang punya. Oh Iya. gitu. Ya. Ini ada yang istimewa juga nih kak. Corong variegata. Ya. Anthurium corong variegata ya. Tapi masih cebres-cebres ya. Beres ya. Yang bagusnya udah kejual. Oh, yang bagusnya. Kan ada yang bilang corong. Corong itu tuh ada beberapa jenis ya, Kang ya. Ada yang udah hybrid sama Garuda katanya. Nah, kalau ini corong asli. Ya. Ini corong asli. Dia ini Lebih ke gini sih. Variegata. oh variegata. Kalau ini bukan kita kan? Bukan. Anthurium itu bukan kita emang, bukan kita. Anthurium gitu emang bukan kita. Iya. Kita itu adalah kita. Hmm. Dia itu adalah dia. Oke, apalagi Jo? Kita memperkenalkan apa dari daerah Sumatera ada nggak sih? Iya, dari Karena Sumatera. kami dari Sumatera, jadi kami harus tahu tanaman Sumatera. Aku jenisnya apaan ya kalau Sumatera? Kebanyakan Kalimantan sih emang. Mbak. Memang kebanyakan Kalimantan ya. Kalau ini apa nih, Ap? Itu sismatologi apa gitu aku namanya lupa. Oh, ini ada bunganya juga nih. Dan dia berbulu ya Jo. Itu variegata ya? Iya variegata. Memang dia jenisnya variegata, Iya. bukan bermutasi kan? Kalau variegata mutasi, cuman mutasinya warna. Oh, gitu. Nggak paham. Enggak, maksudnya dia di alamnya itu memang Di udah. dalamnya ada yang hijau ada. Oh, ada yang hijau Oh. ada. Di variegata itu. Kalau ini apa Kang? Itu aglonema. Ini aglonema ya. Kalau aglonema itu aslinya mana sih? Aglonema di kita ada. Sri Rezeki itu. Oh, rezeki itu dari Itu kita. aglonema dari kita. Nah, ada kalau- yang Sri Rezeki kebunnya ada kan? Ada. Yang biasa-biasa tuh itu dari kita. Ini apa? Kalau ini siam jet, Mbak. Oh, siam jet. Ini ya siam jet. Far tapi ya. Ya. Cakep banget ya Jo. Ini silangan maksudnya yang punya kita atau dari luar? Aku beli udah kayak gini. Oh, sih. beli aja. Ya. Tapi kayaknya emang di sini, kayaknya emang di sini. Kang, kalau ini kan rata-rata di rak ini nih mayoritas dia adalah terah-terah variegata. Iya kan? Ini kalau untuk variegata perawatannya biasanya kayak gimana sih Kang? Sebenarnya sih untuk perawatan penyiraman dan lain itu sama aja, Mbak. Heeh. Menurutku. Kalau misalnya varigatanya menor atau enggak, gimana terahnya? Iya. Iya. Tapi apa namanya katanya ada yang bilang nggak boleh terlalu subur. Nah, Ya. kalau itu ya, kalau kesuburan kadang-kadang ada yang berubah juga. Cuman apa ya? Kalau terahnya bagus ya, kalau subur ya nggak apa-apa juga. Kalau terahnya bagus, Tetap dia akan iya. kuat ya. Aku juga nyampe sekarang tuh maksudnya masih apa ya? Masih observasi masalah situ sih. Heeh. Ini kan pakai kayak ini nih, pakai gini doang kan tuh. Medianya Cuman ya. Medianya Ini apa sih, asalan nih, sekam? kelihatan kan. Sekam sama andam. Andam. doang. Anda. Paling pakai humus dikit. Itu kan nggak terlalu subur. Heeh. Aku juga nyampe sekarang masih observasi masalah situ. Itu bener nggak sih? Tapi emang nggak disemprotin kayak B1, kayak apa sih nutrisi yang lain tuh nggak disemprotin sama aku kalau variegata. Sama sekali. Enggak, takutnya emang bener-bener apa sih jadi hijau lagi, ruginya lumayan. Iya Gitu. benar karena kan harga kita jaga-jaga pada aja. saat membelinya kan juga memang untuk Lumayan, variegata ya. ini memang mahal ya. Eh, Kalau ini si keladi bukan sih? ya, Serem gue megang keladi. Aku tuh keladi yang hijauan aja itu selalu wassalam di aku. Nggak bisa ya. Nggak Emang- bisa. emang lebih rentan. Ini berani banget ya. Udah keladi variegata dan variegatanya mewah. Ini spesies kita. Terus gitu.
kalau ngirim keladi-keladian gini serem nggak Iya, sih? gimana? Serem lah. Paling nyisa umbinya doang. Tapi kan dari umbi bisa tumbuh lagi. Iya. Dan Oh, mereka iya. pun konsumen biasanya udah tahu kalau misalnya kita ngirim keladi. Ini tuh jangankan dikirim, dilepasin copot akarnya, misalnya nih ya kan dicuci segala macam. Kita pindahin pot aja karena stressingnya Iya, lama. betul, betul. Ya kan? Kalau udah gede pun dia stressing juga, dia kadang-kadang suka dorman kayak gitu keladi tuh. Dia selalu mengalami dorman memang ya. Biasanya sih dorman mulu. Heeh. Makanya aku juga nggak banyak keladi di sini. Oh. Karena emang kayak gitu stressnya. Cuman emang buat perbanyak dari bongolnya, kalau dorman kan udah gede. Iya. Kita bisa potong-potong dan itu jadi banyak. Heeh. Ya sih kayak gitu. Nah, Kang, ini aku lihat ada batu-batuan nih. Batu apa? Bukan. Itu Perlite ya? Zeolit ya? Oh, zeolit. Zeolit ini apa sih? Apa sih? Batuan alam ya? Iya betul. Tapi batunya ringan banget. Ini buat apa gunanya kalau si zeolit ini? Buat cantik aja, topping kan? Topping kan itu? Enggak sih, ada mineralnya kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi teman-teman, di sini adalah koleksian yang mayoritas ya rata-rata, walaupun ada tadi si Anthurium yang bukan dari endemik Indonesia. Tapi kita sudah satu rak ini sudah hampir kita jalanin. Nah, kalau untuk masalah harga, karena memang Kang Odoy beliau kurang paham mengenai harga untuk lokal, tapi ada karyawan beliau yang memang khusus menangani harga-harga lokal. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik dengan tanamannya, nanti nomor WhatsApp-nya aku sematkan biasa di kolom deskripsi. Nanti bisa tanya-tanya ya kalau misalnya untuk harga lokal, karena kalau kita sebut harga impor nanti pada Bingung ya? Nah, ini ada lagi nih. Kita dari sini kali ya. Nih. Nah, kalau di situ. Kang. Ini si Pink Princess ya? Bukan. Hah? Ada son. Oh, ini Anderson. Anderson. Kalau Anderson itu lebih putih ya? Ini pink princess yang kayak gini nih. Beda kan? Nah, mari kita belajar mengenai si Pilo Agak layu soalnya baru motong, Mbak. yang Yang ini nih, ini baru motong. Ini agak lama nih. Oh, ini. kalau Dia agak layu dia. Agak masih stres. dia kalau misalnya habis dipotong itu stresnya berapa lama sih? Semingguan paling. Semingguan ya. Ini baru berapa hari? Itu baru kemarin. Oh, baru Ya. banget dipotong. Nah, bedanya apa sih Pink Princess? Mereka satu jenis kan? Jenis, cuman beda sih. Itu agak putih. Ini putih, Ya. ini white, tapi secara keseluruhan mereka sama. Ya. Cuman dibedakan oleh warna. Warna variegatanya doang. Oh, warna variegata. Oke. Ini harga masih oke ya? Masih oke. Masih oke. Nah, untuk si Billy Ivar ini, Billy Ivar kan? Ya. Ini pasarnya lebih banyak yang nyari Lokal internasional atau atau lokal? Di lokal banyak, di luar juga banyak. Tapi kalau misalnya barang-barang yang udah masuknya harga kayak gini, itu tuh biasanya harganya tuh sama, Mas. Jadi aku lebih milih Oh, jual gitu. di domestik kalau ini tuh. Resikonya Cuman lebih ya, kecil ya. resikonya kalau- lebih kecil, nggak ada Betul, resiko betul, lah betul. kalau kita jual di sini. Iya, iya. Kalau misalnya harga jual keluar tuh, kalaupun cuma beda 5-10 juta tuh resikonya gede Nah, banget itu yang gitu mau loh. saya tanya. Nggak seimbang sama harga modalnya. Kenapa bisa harga ekspor sama lokal itu kalau yang khusus Billy Ivar ini bisa sama gitu? Bisa Apa karena sama. Karena emang barangnya populer dan barang itu populasinya juga nggak banyak Nggak di banyak dunia, yang kan. beredar ya. Kita ngomongnya bukan Indonesia Betul, doang, tapi betul. dunia emang nggak banyak. Tapi kalau misalnya setahu Akang ya, untuk jenis ini, Billy Ivar ini, Ya. banyak dari negara mana sih dia? Iya. Thailand ya. Thailand emang jago ya. Iya. Kalau untuk philodendron, variegata memang Thailand jago. Itu kita tidak bisa pungkiri. Ya, betul. Jadi kita tidak bisa terlalu membangga-banggakan diri kita sendiri kalau memang kita nggak punya. Ya Ya. kita bilang memang Ya. jagonya ini memang dari negara mana gitu loh. Kembali tadi ya ciri khas masing-masing Betul. negara gitu ya. Kalau misalnya aku boleh tahu, kan harga perbedaan antara lokal sama internasional beda nih, beda tipis. Kalau untuk si internasional, untuk ekspor, ukuran ini dijual berapa? Kisaran. Aku sih ini Kisaran tuh aja kisaran, nggak usah angka pasti. Iya, range-nya gitu. Ini kan kita ngomong ini udah 7 ribuan kayaknya. 7 ribuan. 7.000 dolar. 7 ribuan dolar. Di sini paling 60-70 jutaan. 60. Itu staknya dikit gitu loh. Makanya aku juga nggak Iya, mau iya. jual ekspor. Oh, lebih baik akan Jual di memilih sini. jual di Iya. lokal ya. Oke. Jadi ini sekitar 60 sampai 70 juta Ya. range harganya ya. Dan untuk pun sekarang di lokal masih banyak yang nyari ya. Masih banyak. masih Billy Ivar banyak, ya? Berarti- 60-70 juta udah murah itu. Kalau misalnya kita beli yang sedaun tuh kebanyakan sedaun motong tuh 25 juta kebanyakan. Karena itu banyak tuh gede ya kan. Gak mungkin juga itu per daun dong kayak gitu. Betul. Karena itu udah 5 daun kan. Kalau kan memang Betul. aku udah kita udah cari-cari tahu harga ini ya. Iya. Memang kan 25 juta per Betul, daun. Ya. Kalau kita Kalau hitung yang udah agak gede, 25, 50, 75, kalau bisa 100. dipotongin salah satu ya. Kayak gitu.
100 on the way. On the way. Ini kayaknya 3 hari lagi kita datang udah meletek. Iya betul. Di Berarti depan lah. termasuk murah ya? Ya. Termasuk ya relatif murah Relatif dong murah, buat ya. yang banyak duit. Kalau yang kayak aku gigit jari, cuman bisa gini doang, megang-megang, lihat-lihat gitu. Tapi nggak apa-apa, puas. Apa sih harga pun disesuaikan sama besarnya si daun sih Mbak. Kalau daun yang kayak misalnya 30 sentian itu udah benar-benar gitu. lumayan harganya. Nah kalau Itu untuk masih ukuran, daun kecil kalau nih. untuk ukuran ini belum bisa dibilang 25 juta. Belum. Belum. Kalau gini. Biasanya kalau segitu berapa? Paling 20 jutaan. 20 juta. 20 jutaan. Tapi tergantung orang yang apa sih yang jual juga. Tapi emang rate-nya hampir rata sih semuanya kalau di depan. Nggak ada juga yang jual 15 juta sedaun. Emang nggak ada? Emang nggak ada. Ada kayaknya. Waduh, aku belum nemu deh. Ada, belum nemu aja kan banyak Belum maling. Oh, betul betul. Emang nggak tahu banyak maling sekarang beredar, Oh, iya, ya kan? Buat para maling-maling, Anda sungguh terlalu. Ya, mereka beli itu mahal loh. Anda nyuri enak banget, gila. Hidup lo tuh gila. Beneran, gua bener-bener nggak habis pikir sama lo Kasian ya ya. malingnya. Aduh, gila lo maling, otak lo kemanain? Kasihan ya petani-petani. Kang, jadi ada ini ya Kang ya, misalnya kayak tadi kan kita udah bahas tuh tentang si orang yang suka menipu-nipu itu. Ya. Jadi mungkin dia ada orderan dari luar negeri, ya kan? Aku mau beli tiae var gitu Oh, kan. Nah, ya. kan dia takut nih kalau misalnya aku kan nggak punya barang, terima uang tapi nggak punya barang. Dia kirim barang, jujur dong. Ya, Dia betul. kirim barang, tapi dia nggak punya barang, dia nyolong. Jadi dia balance dong. Iya, balance. Oh, Mungkin balance. ada terjadi case kayak gitu sih. Kayak beberapa kemarin juga ada sempat kejadian katanya. Jadi orang yang benar-benar menerima budgetnya, dia jual murah, menerima budgetnya murah, dia nggak bisa beli nih, dia nyolong barang. Nyolong kan, ini mah nggak mau gitu loh. Nyalinya gede sih menurut aku maling-maling itu. Sempat ada case kayak gitu waktu tahun-tahun kemarin kalau nggak salah. Sempat ada case. Sempat ramai juga. Jadi kayak gitu karena emang harganya murah, dia dapat konsumen, ya konsumen mau aja kalau Iya, kalau betul. misalnya harga murah ya siapa sih yang nggak mau. Betul. Jauh dari pasaran, dia beli ke dia nggak bisa nyari barangnya juga, nggak bisa beli ya kan. Ya yang tetangganya hilang lah. Betul. Kayak Dan gitu. sekarang itu model-model modus-modus pencurian ini aneh-aneh. Gitu loh. Apa aja dicuri loh sama dia. Sak biji-biji dicuri gitu kan. Emang keterlaluan, emang gila. Jadi maling itu bukan karena ada niat tapi ada kesempatan juga Oh, sih. gitu ya. Karena keluar napi ya kan. Betul, betul. Jadi di sini coba Anda ceritakan ketakjuban Anda berada di sini, tanaman-tanamannya. Melano biasa ya. Melano biasa ya. Melano tuh udah biasa aja. Melano biasa ya, tapi ini ada yang luar biasa nih. Melanochrysum variegata. Ini cuttingan ya? Itu baru cutting. Baru cutting Atasnya ya? ada itu tuh, lagi disungkup. Oh gitu. Karena akarnya belum kuat jadi disungkup dulu. Heeh. Tapi lebih sama sih. Pada bagus kalau katanya. Ini cutting berapa lama nih, A? Itu baru semingguan. Baru seminggu ya? Kang, tapi aku suka ini deh, gue suka amazing gitu ya. Kayak kita ketemu tanaman-tanaman kayak anthurium, ada variegata, melano. Aku baru ngeliat melano variegata. Ternyata di ada sini. variegata juga. Aku baru ngeliat di sini. Iya, betul. Jadi muter-muter baru di sini aku lihat ada ini. Ini akan memang belinya dia sudah variegata atau pada saat belinya banyak tiba-tiba ada salah yang satu mutasi. yang variegata, yang bermutasi. Belinya banyak, dapat yang variegata pernah ada ya kan. Kalau ini belinya emang udah variegata. Emang Tapi khusus. kebanyakan yang kita nemu variegata itu tuh balik lagi kalau bukan teranya kuat itu. Beberapa ada tuh ntar aku ambilin gitu kan nemunya variegata. Belinya banyak dari hasil tanian sendiri dan itu tuh mutasi di variegata. Ntar aku ambil. Beruntung banget ya? Iya, Itu beruntung banget. beruntung banget. Cuman emang beda sih sama yang kita beli yang udah variegata. Pas aku beli itu cuttingan, tapi emang dari tengah variegata gitu. Oh, Kalau- Dia juga nemu sebenarnya mah. Nemu. Sebenarnya gini, enaknya kalau memang kita sudah beli, sudah variegata, Ya. enaknya apa? Kak? Kita bisa lihat terahnya. Ya, betul. Ya, betul. Mau lihat terah? Ini kita ngomong terah ya. Ya. Ini terahnya nih aku banget. Mewah ya, mewah ya. Terahnya itu udah terbawa dari lahir. Betul, darah Ya, biru berarti. Darah biru. Keturunan Sultan. Nah, Jadi buat teman-teman yang Sultan nih, cocok nih. yang merasa sultan, Alocasia bambino variegata. Mewah sekali. ini kameramen ngapain nyuruh-nyuruh kok gini, mau suruh gue tarik piring. Variegatanya pink loh di belakang ini. Lihat nih. No. Ini udah punya berapa lama, A? Ini tuh pesanan loh. Oh, pesanan. Buat Korea ini. Buat 1, Korea. 2, 3, 4. Yang kayak ginian. Kita Orang nggak bisa Korea kilo. ini memang matanya Matanya ini ya. cepet-cepet ya. Walaupun ada- matanya sipit, tapi Dan kok berani-berani sih harganya. Oh gitu. Karena- Mereka nggak pakai nawar ya?
Jarang ya. Paling nawar dikit-dikit. Jadi nggak pakai nawar, Kak. Kalau udah ngomong begini-beginian, terah darah biru, nggak usah main tawar-tawar Ya. lah, merem, Merem. gila lo. Kalau belum mampu nggak usah komen. Nggak usah komen, Kayak gue ya. gini, cuma mampu megang ya udah gue diem aja, gitu kan. Secara tanaman gini, banyak banget kan jenis-jenis tanaman yang 5.000, gitu kan. Yes, tapi kan maksudnya ya silakan Anda bandingkan ya Jo ya. Tanaman 5.000 itu memang ada, tapi kan itu memang tanamannya jenisnya, aku nggak bilang tanaman jelek ya, aku nggak bilang, tapi kan memang ada. bagus. Iya. kan. Tapi emang itu udah umum sih. Betul. Betul. Gitu. Kayak misalnya gini aja loh, Jo. Artis kan aku kan dulu kan dekat dengan kehidupan dunia entertain ya. Artis dibayar mahal karena apa? Secara penampilan dia cantik. Betul. Iya kan? Tiba-tiba aku masuk TV, aku nggak dibayar. Ya menyesuaikan dengan mukanya. Gitu, bener nggak? Betul. Sama-sama makhluk hidup, tapi kan memang ada price untuk Ya. sesuatu apa ya? Sesuatu yang tampilkan sih. Ya, sesuatu Ya, yang ditampilkan betul, ya. kan. Apalagi kita ngomong ini adalah visualisasi. Hmm. Ketinggian nggak bahasa gue? Ketinggian, ya. Penampilan, Mbak. Yes, Penampilan. iya. Jadi gini, karena aku dulu adalah orang-orang broadcast, jadi gini memang sesuatu yang pakai visual itu kita bisa melihat Ya, betul. keindahan segala macam. Emang untuk yang ditampilkan itu visualisasi itu memang harus mempunyai daya pikat, Nah, daya pikat tersendiri. Ya. Ketika tahu kan sekarang sinetron yang lagi hits, tayangan Aduh. putus. Saya nggak ikutin sinetron ya. Tayangan putus. Ini deh yang orang-orang tahu ya di RCTI itu Ikatan Cinta. Mungkin pemerannya dibayar mahal. Tiba-tiba pemerannya sakit diganti sama gue. Siapa yang mau bayar gue? Kan gitu. Betul. Nanti dibayarnya gini, 5.000 gitu. Jadi gitu ya. Jadi Paham? ya ada tampilan, ada harga ya. ya, Yes. betul. Betul. Dan ada kepuasan tadi, Ah, ada kepuasan iya. sih. Kang, jadi di sini memang benar-benar koleksiannya wow. Mewah. Lumayan sih. Ya. Dan memang kalau ini memang yang nyari ekspor ya. Ekspor. Ekspor. Nah, kamu punya ini nggak? Saya ini nih. Ini jenis apa nih, A? Itu tuh alokasia apa sih? Yang silver emang. Oh iya, alokasia. Oh, ini alokas. Alokasia itu. Bener batangnya tuh. Alokasia. Aduh, gue serem. Yang mau saya tanya nih, medianya agak beda nih sama yang lain, teman-teman. Dia medianya ada batu-batuan. Sampai ke dalam, sampai ke bawah. Nah, kalau ini emang dapat beli kita. Oh, dapat nampak. beli Udah emang. begini? Iya, udah begini. Medianya begini. Oh, medianya Emang, begini. emang mau dikirim sih. Ya udahlah, nggak usah diganti lagi pakai media kita gitu. Mau dikirim kemana tuh, Kang? Ke Korea juga. Ini tuh udah Korea nih. Yang beli Lisa Blackpink bukan? Oh, kalau Lisa Blackpink titip salam ya dari Mak Cepol. Ini juga South Korea nih. Ini Korea juga. Ini Ini Korea. ini masih jenis Swearman. Suherman. Alokasia atau Alokasia. alokasia ya? Kalau bedanya alokasia sama kolokasia Kolokasia. itu apa sih? Kalau kolokasia tuh pangan, ini mah Apa? tanaman pangan. Jadi kayak SMP tuh kolokasia maksudnya ya kan. Oh. Jadi dari bonggolnya, aku juga belum nggak melihara banyak juga jenis kolokasia karena kan dari segi budidayanya juga lama ya, perawatannya juga susah kan. Jadi nggak apa sih, aku baru mengerti kalau misalnya jenis bedanya. Cuman emang alokasia tuh apa yang ngebonggol bawah gitu loh. Oh, tapi bonggol bawahnya itu bisa dimakan nggak sih? Belum coba mbak. Siapa tahu nanti kan kalau pada saat saya kekurangan berat, Hah? saya bisa potong bonggol. Geblek. Yang varigata. Yang varigata kan gue kan itu darah biru. Jadi makannya juga harus umbi-umbian varigata gitu. Jadi mungkin nanti trennya mungkin akan berubah. Ya betul. Ya dari tanaman hias jadi kita Makanan makannya makannya umbi-umbian dari varigata. Gitu supaya kita juga terjual lebih harga dirinya lebih mahal. Gila. Gitu. Kadang-kadang memang makin kesini makin gila ya. Kalau ini jenis apa nih? Itu homalomena. Homalomena ini dari mana sih? Itu namanya Thai Beauty kok. Thai Beauty. Oh. Itu dari Thailand pastinya. Oh, kalau udah Thai Beauty dari Pastinya Thailand dari ya, Thailand. pasti dari Thailand. Wow. Jadi kalau untuk kaum maling yang menonton tayangan kita kali ini, mendingan Anda hempaskan handphone Anda ke dalam jurang, kedahsyatan, kenistaan, dan niat Anda juga dihempaskan jauh-jauh ya, karena udah dosa gitu ya. Anda juga akan berurusan dengan hukum ya, hukum akhirat dan dunia. Tiba-tiba saya berubah menjadi ustazah. Ya, enggak, gue sebel banget emang sama maling-maling itu. Sumpah deh gue sebel. Gila lo, gue aja nggak mampu beli, diem aja, lu maling.
Gila kali lu. Dan pencuriannya pun udah macam-macam ya Iya. sekarang. Maksudnya sebagai maling. Sebagai konsumen yang sudah kita keliling Ciapus, saya pernah dengar sampai tongkol-tongkolnya pun dicuri gitu sama maling-maling. Bukan hanya tanaman yang diangkat gitu kan. Ini Iya, tongkol logikanya kalau aku ya pada saat aku dengar cerita itu orang maling ini dong, maksudnya yang dijual ini kan. Ya, betul. Ternyata tongkol loh. Tongkol dicuri dan Kode sayur mbak sama dia. Oh, mungkin jadi itu ya kalau kita bilang tuh orang Melayu tuh perencah. Jadi kayak apa sih namanya topping. Ya, Jadi toppingnya mungkin ya biji-bijian gitu. Jadi pada saat dia makan mengeluarkan kotorannya emas. Begitu, maaf ya teman-temannya. Aduh. Makin kesini kita emang makin dahsyat. Makin dahsyat. Makin giling. Coba kameramen Anda memutar ke sana. Kang, kalau si BBTI yang ini tahu harganya nggak untuk lokal? Untuk lokal dulu. Tahu salah ya. Oh, kurang tahu. Kang Odoy, di sini nih aku kan memang nggak akan mampu sih aku untuk beli si BBTI VAR itu ya untuk sekarang. Tapi aku ini banget deh sama si BBTI hijau ini. Aku salfok sama batangnya. Orange kemerah-merahan sih kalau aku lihat. Boleh diambil nggak, tanganmu kan panjang. Yang mana dulu nih? Tanganmu kan tangan panjang. Oh, ini ya. Tangan panjang itu artinya apa? Pencuri. Maaf ya, Mbak, saya bukan pencuri. Tapi memang tangan saya panjang. Berarti orang yang maling itu tangannya harus panjang. Jadi gua nggak bisa dong jadi pencuri ya, karena tangan saya pendek. Otaknya yang mikirnya yang ya. panjang. Cakep banget ya teman-teman ya. Jadi ini kalau untuk ada yang naksir dengan ini nanti bisa langsung di WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di kolom deskripsi. Mungkin juga dari keluarga LS ada yang mau ngadoin aku boleh, ya kan? Nah, si tangan panjang mengembalikan lagi. Kang, aku masih bingung nih ya sama ini. Ini golden show atau gergaji golden? Gergaji golden. Tapi kalau misalnya di hashtag Instagram tuh lebih dikenal golden seratum sih. Golden seratum. Seratum. Ya. Ini. Yes. Kalau ini tanaman luar apa endemik mana sih? Di Indonesia banyak terdapat di Indonesia, cuman kita nggak bisa verifikasi juga sih. Aslinya dari mana nggak tahu gitu. ya, tapi di Indonesia juga lumayan banyak. Lumayan Nah, banyak. ini untuk warnanya akan apakah dia kalau udah tua berubah segini? Berubah kayak gitu. Kayak langsung Ya. berubah hijau. Jadi ini daun-daun baru ya. Daun baru. Daun-daun muda. Siapa yang suka daun muda? Kameramen mungkin ya. Oh, kameramen mungkin Ya. suka daun muda. Kalau aku termasuk daun apa? Jawab sendiri aja Mbak ya. Anda takut saya pulangkan Ya. ya? Oke. Nah, ini juga banyak nih si Stanliana. Stanliana VAR Varigata Yellow. kuning. Ada dua ya, ya. Itu yang kuning, yang putihnya di sana. Sama yang putih ya. Di sana. Di sana. Oke, sekarang kita ke depan Kuningnya yuk. di sana banyak sih. Ke depan. Ini daun pisang. Bukan. Daun payak, kok daun pisang? Lucu amat ya. Apa daun yang terkenal di Aceh itu? Bukan. Daun Ini terlarang. Dari apa sih? Dari hunter yang suka ke gunung. Gunung mana? Gunung Salak. Oh, berarti ini dari Gunung Salak? Ya. Fix. Berangkat besok ke Gunung Salak. Antik. Puncak berapa? Waduh, kurang tahu kalau kayak itu. Hebat, Tapi emang hebat. dari Gunung Salak itu dari hunter. Namanya apa? Acanthus montanus. Acanthus montanus. Ini adalah salah satu local pride from Bogor. Ya. From Indonesia. Ini sama nih, ah. Itu beda variegatanya, sama aja jenisnya. Tapi jenisnya sama ya. Mungkin ini Itu bisa putih ya kan, ini putih. maaf ya Kalau kan ini saya kuningnya. kan ini kan agak-agak dong-dong. Ya. Mungkin ini bisa dibilang silver blood. Mangkok dorayaki. Jangan ngasal, Oh, Mbak. jangan ngasal ya. Nanti salah lo Oh ID-nya. iya, karena kan kalau ada silver dibilangnya silver blood. Enggak semua. Oh, enggak semua Sama. ya. Jadi maksudnya saya salah. Iya. Oh, mohon maaf. Jadi memang ini satu jenis Acanthus Acanthus montanus. montanus, montanus, Montanus. tapi dari warna dia berbeda ya. Ya. Dari si variegatanya dia berbeda. Yang ini warna agak variegat. silver. Ya. Ini Itu kuning. ini bisa aku bilang ini tricolor loh. Ada hijau, putih, sama kuning-kuningnya Lebih ya. dari tricolor sih. Ini kan ada hijau muda juga, Iya. ada putih, ada silver, ada hijau tua. Benar. Iya kan? Batangnya. Batangnya Ada duri nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Ada dikit-dikit. Ada sedikit duri malah di daun. Pegang nih daunnya. Nih. Nih. Iya. Ya. Acanthus montanus. Montanus. Ini orang Indonesia udah kenal belum? Udah banyak belum barangnya? Belum banyak sih. Belum banyak ya? Banyak, cuman beberapa orang doang yang punya. Tapi ini bisa jadi besar ya mungkin Bisa. pohonnya jadi pohonnya. Wow.
Ini Apa ini namanya? Itu Iya, saudara iya. Varigata. Sudiroy Varigata. Mewah banget ya. Mewahnya kenapa saya bilang mewah? Banyak Sodiroy, Varigata tuh banyak. Saya bilang mewah kenapa? Karena besar. Kang Odo ini memang khusus mengumpulkan barang-barang Antik ya. Enggak juga sih. Kang jangan jauh-jauh dari aku, Kang. Iya. Takut banget kayaknya dekat-dekat gue. Kalau kayak gini tuh buat emang benar-benar buat koleksi sih. Jadi buat koleksi kita pribadi. Misalnya ada udah kita propagasi, kita budaya ya kita jual kayak gitu loh. Oke. Nah, Jadi kalau misalnya di jenis anthurium itu kan kalau misalnya dia penyilangan dari biji, dia pasti akan lari keluar ya. dari originalnya. Nah, kalau misalnya ini kan nggak ada biji nggak sih nih? Ada biji, kalau misalnya udah ada tongkolnya ada biji kok. Itu aku lagi coba beberapa trial tuh, cuman belum tahu sukses apa enggak ya kan. Cuman kita pas keluar tongkol kita buka bijinya. Dengan Maksudnya- sesama jenisnya atau beda? Enggak, ini baru Tergantung berbanyak. momen Oh, sih ya, gitu. tergantung momen. Ada temennya apa enggak gitu Oh loh. gitu. Oh, oke. Nyari temennya agak susah ya. Agak susah. Mungkin mereka introvert kali ya. Jadi nyari temennya agak susah. Gitu. Jadi mereka ini harus sering diajak-ajak bergaul sama aku. Ibu bingung saya ini. Iya kan, saya ekstrovert kan. Oh. Jadi memang mereka harus diajak bergaul agar mereka bisa lebih open. Oh, gitu, Jadi gitu, lebih gitu. baik saya bawa pulang, iya kan? Biar aku ajarin caranya menjadi banyak bicara, banyak bergaul gitu. Cuman kalau Boleh, misalnya philodendron, kalau misalnya udah tua tuh ya emang kalau udah tua banget baru keluar tuh tongkolnya. Aku trial beberapa Tuanya sih itu nggak tua aku tapi kan. udah gede banget Kalau lah ngomong maksudnya. tua-tua itu jangan deket aku deh. Oh, iya. Ya. Gampang tersinggung orang tua, memang jangan gampang ngomong tersinggung. tua deh sama saya. Jadi tuanya itu berapa tahun? Aku belum bisa pastiin berapa tahun karena kan emang ramainya philodendron tuh baru 3 tahunan kan. Oke. 3 tahun 4 tahun lah dulu. Jadi apa sih kita udah beli yang udah ukuran segitu gitu loh. Oh. Jadi kita nggak tahu Usianya itu udah berapa Usianya gitu udah ya? Oke, karena dia baru juga ya. Kalau philodendron ini lebih dari luar ya dia. Thailand ya? Iya. Thailand. Thailand emang jagonya. Nah, Jo, coba dulu diangkat ini Jo. Ini Ini jenis ada yang apa? Ini jenis apa? Itu Jenisnya Crystallinum. dulu. Jenisnya dulu. Ini Crystallinum ya? Crystallinum. Oh, Crystallinum. Crystallinum. Crystallinum tuh biasanya berapa sih harganya? Terus ini murah. Berapa? 50.000 paling. 50.000 Yang biasa paling. ya kayak gini nih. Emang ini nggak biasa? Itu ada variegatanya, dapat. Masa sih? Ada istimewanya Iya, nih, iya. Kak. Masa sih? Aduh. Mana? Ada susu. Mana? Ada susu tumpah ini kayaknya. Ah, susu tumpah, cat tumpah apa susu tumpah? Ada varnya. Ini Crystallinum kebon kalau disebut di sini tuh. Orai, terkenal, istilahnya orai tanah. orai tanah. Orang tuh lebih kenal. Ini terjadi sendiri di kebun Sendiri di ini kebun, atau iya. beli? Sendiri di kebun ini. Oh. Berarti rezeki nih. Tapi emang nggak jadi lagi daun selanjutnya. Ya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Yang penting terang. Panjang-panjangan doang. Iya. Ya, Yang pamer-pamer penting- doang. iya. Pamernya ke saya aja. Saya orangnya gampang iri, sirik dan dengki. Nggak bagus banget ya sifatnya. Ini mengungkap keburukan sendiri kayaknya. Kalau ini domesticum ya? Domesticum. Itu domesticum. Kan membedakan antara domesticum, goldiana sama si apa? Yang mirip-mirip apa sih domesticum, goldiana sama Yang mahal mungkin, Kak. Whippleway. enggak? Whippleway. Whippleway ya, Whippleway. Membedakan daunnya tuh gimana sih? Dari yang hijaunya. Lebih susah sih. Susah ya? Gampang kalau dari yang hijau, ini kan lebih tipis daunnya. Whippleway itu aku ada ya sungkupan tuh satu. Whippleway memang lebih tebal. Lebih tebal Karena aku daunnya. punya 100 pot. Oh. Mau beli nggak dari aku? Boleh. Udah motlet. Jadi nanti setelah ini kita urusan bisnis ya. Nah, tolong oke, dibantu, siap. tolong dibantu saya untuk kirimkan mereka hempaskan ke Korea. Agak halu ya kakaknya, mohon maaf. Iya. Ya kalau orang mau jadi kaya itu harus halu duluan, Iya, ya. iya. Jadi nggak kaget nanti. Gitu. Belajar halu aja dulu. Gitu. Jadi daripada belajar jadi maling, Ya. mendingan belajar halu dulu. Karena gini loh, kalau halu itu akhirnya akan membuat motivasi. Iya kan? Tapi motivasinya jangan nyolong, Mbak ya. Oh, enggak dong. Kalau itu terah kayaknya. Oh. Nah, kalau maling itu ada terah. Ada terah dari dalam dirinya gitu, keluar menjadi jiwa-jiwa maling. Kalau ini apa lagi nih? Itu Rapidopora, foraminifera, varigata kuning. Rapidov. Coba lagi Rapidopora, foraminifera, varigata kuning. Kenapa namanya susah banget sih? Siapa yang bikin sih? Ini endemik kita ya? Indonesia. Kalimantan, Sumatera? Ini tuh dapat hunter dari sini. Oh, dapat hunter dari sini. Ya. Berarti dari Salak lagi.
geser lagi. Tapi di Kalimantan juga ada. Oh, di Kalimantan ada juga ya? Juga ada, cuman agak beda variegatanya. Kalau yang kita lebih kayak yang putihnya juga lebih ini, lebih apa sih, lebih putih gitu. Lebih putih. Jadi Ini gini. kan Kalimantan nih, jadi agak-agak kayak gini nih. Kalau Kalimantan. Ini Rapidopora juga. Iya, Foraminifera juga ini. Cuman yang putih, beda kan. Di sana sih ada banyak. Oke, lanjut kemana Ju? Ini kalau yang ini apa nih, A? Daun panjang-panjang nih. Itu philodendron apa sih, lupa saya namanya. Ini baru cutting ya? Ya, Baru cutting. Akang selain punya apa namanya greenhouse, punya job sampingan atau side job nggak sih? oh kalau di sini tuh kita terima orang tuh, kita bantu teman-teman buat ekspor juga, kayak nyediain fitosanitary, terus jasa packingnya, termasuk di dalamnya tuh ada kita jual mosnya, apa sih, kayak packingnya semuanya. Jadi orang datang ke sini tuh ya terima beres tanamannya di sini, ya udah. Berarti gitu bisa dibilang di greenhouse-nya Kang Odoy ini adalah konserbanya tanaman ya? Bisa dibilang sih gitu. Ini keren banget loh. Keren sih, keren. Keren banget. Nanti mungkin tinggal dibikin kafe-kafe gitu. Aku yang Emang megang. rencananya mau aku di atas kalau Nah, keren. Karena aku tiap datang ke greenhouse suka kering. Tadi udah kasih minum sih, bercanda. Tapi kan aku biasanya minumnya kan yang ada jus gitu kan. Jus dari daun-daun varigata gitu. Gitu. Makanya gue kelihatannya kan tua. Tapi kalau misalnya kita kayak misalnya saya nih ada punya tanaman yang mungkin saya mau lempar ke luar negeri gitu kan. Ada yang mungkin udah pesan sama kita. Berarti saya tinggal bawa aja tanaman ke sini, Ya. tinggal jadi aja gitu ya. tinggal bisa dibantu kok prosesnya di Oh sini. gitu. Tapi lo bayar ke sini karena kan Iya, ada casnya. Ada biaya. ada si fitosanitary. Terus bisa Biaya kayak penggunaan packing. biaya packingnya, terus penggunaan buat packing tuh kayak mosnya, kayak styrofoamnya, kayak kardusnya, semuanya tuh ada periziannya kok semuanya. Kalau di sini kardus untuk penjualan ke pengiriman ke luar negeri itu kardusnya kardus biasa atau Styrofoam. styrofoam? Varigata juga? Wah, bisa dipakai nggak apa sendiri aja. Bisa. Jadi tadi pertanyaan aku side jobnya dari Kang Odo itu sebenarnya aku mau nanya, selain di dunia pertanaman atau serba tanaman, aku kok mikirnya dia ini tukang sunat ya? Karena dia suka mengkating-kating. Oh. Ini lebih anak-anak yang kerja sih, karena di sini tuh emang Bukan dukun kebunnya- sunat juga. Karyawannya. Ya, jadi dia suka menyunat-nyunat tanaman gitu ya. Karena kebun ini tuh buat budidaya, jadi kalau misalnya gede dikit ya dipotongin. Karena showroom tuh bisa lagi ada di atas sih. Buat showroom kita pribadi, buat emang benar fokus buat jualan semua, tuh showroom bisa dijual. Oh, oke. Tapi Itu untuk terpisah A-nya sendiri tempatnya. lebih fokus ke tongkol untuk serbuknya. Tongkol tuh apa ikan? Bukan. Tongkol itu bunganya Oh. tanaman atau lebih ke cutting. Kalau A sendiri. Aku tuh lebih ke belajar di situnya sih sekarang. Kalau aku pribadi ya, kalau ini kan udah sama anak-anak, jadi aku kadang-kadang tulis ini X apa, akses apa enggak sih. Kita lebih ke trial kayak gitu sih kalau aku pribadi, jadi lebih analisa ke situnya. Oh. Jadi kalau misalnya kita nggak ada inovatif, ya kita bakal mati gitu. Betul. Sama yang satu perusahaan tuh kalau betul. kita cuman kayak doang, Iya. apalagi kalau kita nurutin orang ya ngapain? Inovasi. Mendingan kita lebih apa sih, kita yang nurutin orang kayak gitu sih. Iya benar, karena gini loh, kalau misalnya kita lihat ya perusahaan besar aja seperti contohnya dulu handphone yang terkenal apa sih? Nokia. Akhirnya dia Hilang. Hilang. Nggak ada lagi Oleh? sekarang. Lagi. Androidnya Android. no, karena dia hilang karena lebih ke apa ya? BlackBerry ya. Penggantinya. Iya, karena apa? Karena memang dia tidak mengikuti zaman kan. Betul. Sementara kan zaman ini trennya selalu berubah-ubah. Semua jenis bisnis di semua dunia jenis ini bisnis. tren itu berubah-ubah. Jadi memang adanya inovatif, Inovasi ya, kreativitas. inovasi, gue tadi Innova. Aduh, salah Itu ngomong. mobil, Mbak. Mobil ya. Iya. Nah, mobil aja kan terus berkembang Ada kan, perkembangan. terus berkembang gitu loh. sama tanaman kalau misalnya penghobi udah punya satu, paling banter dia nambah 2 pot lagi, 3 pot punya, udah beres stuck di situ. Ya itu gimana caranya dia mau nambah lagi, otomatis harus ada jenis yang baru sih. Betul. Nah, gimana caranya kita bertahan? Kalau menurut saya sih kayak gitu, kita jadi ciptain jenis baru, termasuk di dalamnya anthurium, ya kan. Kayak philodendron udah ada kan, orang-orang bikin. Cuman kalau di sini saya pribadi itu belum bisa bikin apa sih, philodendron hybrid. Kalau anthurium tuh dari tahun kemarin udah mulai coba-coba. Cuman kalau kita pengen punya indukan tuh kita harus miara berapa lama sih waktu kita tuh buat ini tuh bisa jadi kayak gini gitu loh. Itu prosesnya lama banget betul, loh. betul. Makanya pas dikeluarin tuh harganya lumayan relatif tinggi. Karena usahanya tuh lama, susah banget usahanya. Dan aku pun belum nyampe ke situ karena saya basically bukan dari tanaman, emang dagang doang kan. Sekarang doang nih kita berpikir gimana caranya usaha bakal berkembang tuh. Kita nggak bisa cuma dagang doang, berarti emang harus
kita bisa produksi dan kita bisa menjualnya sendiri. Iya. Jadi Itu kalau sih idealnya misalnya kayak gitu, saya pikir. aku simpulin ya dari yang tadi diobrolin sama Kang Odoy bahwa memang untuk melakukan penyilangan itu kalau menurut aku ya itu pasti harus ada kayak apa ya, kalau aku syuting tuh praproduksi tuh. Jadi sebelum kita akan menyilangkan kita akan mempelajari dulu. Ya, Riset. Iya, dulu, riset. Kita riset dulu segala macam. Itu butuh waktu. Dan waktu. biasanya yang namanya riset itu biayanya besar. Ya. Ya. Mungkin kalau lebih ke Pak Greg Hambali ya, Ya, karena beliau kan memang profesor. Beliau memang akademisi. Ya. Jadi memang untuk riset itu harganya pasti mahal banget. Pasti. Ya. Kalau Pak Uli kan lebih ke apa ya? Otodidak. Dia Otodidak, praktisi. Ya, praktisi. Karena dia langsung melakukan di lapangan tanpa ada basic background pendidikannya, tapi juga berhasil. Ya. Ya, jadi mereka tuh melakukan riset yang cukup lama. Mereka akan mengumpulkan jadi kayak keunggulan-keunggulan dari jenis-jenis tanaman dikumpulkan oleh mereka lalu akan disilangkan. Dan itu pun membutuhkan waktu yang lama. Ya, jadi tiba-tiba ada yang menghancurkan harga. Aku bukan dari sisi ini, aku tidak ada keuntungan di sini. Maksudnya aku bukan petani, penjual musiman gitu ya. Tapi aku sangat menghargai proses dari si petani-petani ini bekerja gitu loh. Mereka dari riset, mereka dari mengawinkannya, kegagalannya gitu loh. Sampai itu, akhirnya ada satu yang ditunjukkan gitu ya. Karena itu apa ya? Itu yang kita bilang inovasi. Ya. Inovasi. Karena kalau misalnya kita stuck hanya di, let's say kita cuma ngomong di burlemat. Lo seumur hidup ya, dari aku umur baru netes gitu ya sampai aku umur setua ini, tua lagi. Tanamannya ini aja. Gila, Indonesia kayaknya penuh dengan burlemat, ya kan? Terus ya tidak ada inovasi, yang itu harus kita hargai gitu. Betul begitu? Ya, betul. Tapi untuk A-nya sendiri sudah ada hasil silangan sendiri belum ya? Anthurium sih di atas, masih kecil itu. Itu aku udah 2 tahun berjalannya sampai sekarang. 2 Dan tahun itu ya? pun momennya, maksudnya tongkol yang ini ketemu tongkol, misalnya tongkol A, katakanlah tongkol A sama tongkol B itu susah. Kebanyakan tuh tongkol A sama tongkol D, tongkol E, tongkol F gitu loh. Karena pas momen waktunya tuh yang ini keluar embusari, yang ini keluarnya lendirnya itu tuh susah banget. Makanya itu susahnya itu. Jadi Susah ada ya? waktu. Walaupun istilahnya indukan aku lumayan banyak juga ya, tetap nyari momennya yang pasnya itu susah. Mungkin nanti bisa dibahas lagi Mbak soal penyilangan menghasilkan hibrid gitu ya. Iya. Untuk di segmen Iya, selanjutnya. semoga juga teman-teman keluarga LS juga tidak membosankan Ya. ya. Karena kalau aku justru sorry nih ya, kalau misalnya aku lebih bosen kalau misalnya Betul. aku datang ke greenhouse review gitu ya. bersilaturahmi hanya ini apa harganya berapa segala macam. Maksudnya itu kan udah maksudnya nggak usah repot-repot lah, lu tinggal WhatsApp. Kembali lagi tadi inovasi. Iya, lebih baik kita belajar. Iya. Kita belajar. Kenapa? Karena tumbuhan tanaman ini bagus banget buat oksigen. Kita ngomong bumi loh. Ya, Ekosistem. Ekosistem bumi itu nggak cuma Indonesia, nggak cuma Ciapus, nggak cuma Yasmin gitu loh. Tapi ekosistem kita tuh butuh itu sekarang ini. Jadi cintailah tanaman, berkembang biaklah mereka dengan baik, subur, indah gitu ya. Karena mata sehat, Ya. jiwa tenang, Betul. duit habis. Kan itu keluhan saya. Kan? Ya, kaum Jadi curhat ya. Iya, tapi memang itu gini loh. Aku tidak mau sombong. Ya walaupun aku memang sombong ya, tapi memang itu kan realita. Betul, Iya betul. kan, karena kita ngomong hobi. Iya kan, kalau kita ngomong hobi berarti ada sesuatu yang kebutuhan pokok di rumah tangga sudah terpenuhi. Udah pernah. Nah, ada duit sisa. Baru ke hobi. Ke hobi gitu. Nah, hobi ini kan juga dia ada tingkatannya. Tingkatannya. Kalau misalnya kayak orang olahragawan, mungkin yang murah apa? Bola. Lari. Bola pun mungkin lari yang Ya, tidak ada butuh alat atau butuh apa. alat gitu kan. Itu murah Ya. tapi sehat. Nah, tanaman kan juga gitu. Betul. Makin berjenjang dia kayak misalnya dari lari ke golf. Betul. Jauh. Nah, gitu juga dengan tanaman. Jadi mungkin kita sih tidak membatasi untuk orang beli yang tanaman 5.000, 10.000, 15.000 sampai puluhan juta, ratusan juta. Itu kan balik lagi ke hobi. Ya. Dan kalau misalnya ada yang komen-komen, kenapa mahal banget? Balik lagi, kita tidak memaksakan Anda untuk membeli di sini, di sana, di situ, di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri. Kita tidak memaksakan, tapi di sini kita lebih memberikan edukasi. Betul. Dan sebisa mungkin kita tidak ID. Jangan salah ya. Jangan salah ID. Betul. Karena yang saya khawatirkan, kenapa saya merasa khawatir ya? Tapi menurut saya sebagai saya konsumen dan Anda juga konsumen kan. Wajar. Jadi gini loh, di pasaran itu pada saat ini kita ngomong media, Ya. bukan media tanam.
media tontonan. Media informasi. Ya, informasi. Pada saat saya menyatakan, ini deh, kita ngomong kuping aja. Iya. Kenapa banyak banget, ini gue berulang-ulang ngomong ini ya, tapi memang saya harus mengedukasi gitu loh. Karena apa? Jangan terjadi kesalahan ID. Tidak semua mangkok bisa dibilang dorayaki. Ya, karena si mangkok ini pun kita udah punya ya. Betul. Guys. Men, bro. Kita udah punya mangkok. Betul, ya. langsung Kita, dari penyilangnya. langsung dari penyilang. Kita sudah punya MBR ya. Punya MBR, Original. Kita udah punya dorayaki, men. dorayaki. Dan kita udah tahu bentuknya. Betul. Harganya Ya, gitulah, Pak. jauh. jauh. Jadi gini, pada saat misalnya Akang jual dorayaki 250.000. Nih, Akang jual ke dia. Ya. Dan ini tayang di konsumen, di media. Ya. Media sosial. media apa namanya ini kalau tonton tadi? Media informasi Media lah. informasi. Iya. Tayang. Ditonton oleh banyak juta mata, hati dan telinga. Orang kan udah, wah, di sini murah loh, jual dorayaki cuma 250.000. Terus si B jual lagi ke aku 2.500.000. Dan ini jauh banget stucknya. Orang akhirnya akan berpatokan bukan ke sini, Iya, tapi yang ke murah. sini. Iya, Ya. betul. Nah, kenapa dia bisa murah jualnya? Ternyata terjadi pembohongan ID, atau mungkin bukan bohong maksudnya, tapi karena ketidaktahuan, ketidakmauan Ya. belajar, akhirnya salah ID, sehingga tanaman orinya ini menjadi tenggelam. Betul. Gitu loh. Jadi semua yang dibilang mangkok, dorayaki, Iya. iya kan? Besok-besok panggil tukang bakso, "Bang, bakso, pakai mangkoknya dorayaki ya," gitu. Dan justru itu yang saya dapatkan selama saya datang ke Ciapus ini, saya makin tahu, makin belajar gitu. Yang mana sebenarnya yang ori, yang mana yang hibrid, itu kita akan semakin belajar lagi. Dan kemarin udah ketemu sama penyilangnya. Betul. Kan, penyilangnya, dan dia menyilangkan, tapi beliau Tidak mau. yang menyilangkan aja, beliau tidak mau menyebutkan bahwa ini silangan saya. Ya, betul. Karena memang banyak terjadi mutasi-mutasi, Ya, iya betul. kan, gitu. Ini cuman Ini ada yang unik nih, A. Nih, ini teman-teman, variegatanya. Ini jenisnya apa ya, A? Snowdrift. Oh, Kalau ini yang Snowdrift. ya. Kenapa dia daun barunya hijau ya? Itu iya, standarnya kan idealnya kayak gini nih. Iya. Nah, kalau jangka piper tuh lebih tebal daunnya, ya kan? Dan apa sih, ada di pinggirnya tuh lebih green, ya kan? Oh, gitu. Ya, kalau ini varigatanya harusnya standar kayak gini nih. Standarnya gini ya. Dan ini pun potongan dari sini semua sebenarnya tuh. Jadi bermutasi ya. Ya, Oh. Jadi ini variegata. ini variegata. Tapi emang jenisnya kayak gini harusnya nih. Untuk kayak gini kan. Apanya? Daun barunya Daun-daunnya ya. harusnya kayak gini. Nah, ini Idealnya. ID-nya berarti jenisnya apa nih? Snowdrift. 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 Yang mirip tadi apa namanya? Jungle Fever. Jungle Fever. Jungle Fever lebih tebal dan emang dia variegata kebanyakan. Ah. Tapi ada juga yang nggak variegata, hijau semua gitu loh. Ini Snowdrift. Ya, Satu lagi Jungle Fever. Jungle Fever. Harganya mahalan mana? Yang mahalan Jungle Fever. Jungle Fever. Yang Nah, jauh. ini yang kayak gini nih yang bahaya nih. Ya. Karena mirip kan, Mirip. karena mirip. Jadi memang kadang-kadang mungkin seller mungkin nggak niat nipu. Iya. Cuma memang karena ID-nya terlalu berdekatan Betul. secara Bentuk visualnya. fisiknya mereka mirip. Jadi memang di situ agak susah. Mm-mm. Jadi makanya lebih harus mengenali karakter Karakter si tanamannya itu Iya. sendiri ya. Ya, Tapi ini variegata loh. Terus kenapa? Ya, udah dia Sama kan kayak gue. mahal, makin mahal lagi gitu. Emang mahal ya? kalau Snowdrift relatif lebih murah. Tapi kalau misalnya Jungle Fever emang lumayan relatif lebih mahal. Gitu ya. Ya, Jauh. bisa 4 kali lipat kali ya. Kalau ukuran gede gini nih, Kenapa ya? waduh aku kurang tahu deh emang harga di sana kayak gitu. Oh. Emang lebih jarang kalau Jungle Fever, apalagi yang varigatanya yang jadi gitu loh. Lebih jarang sih barang. Kebanyakan yang di Durhaka lah, hijau semua. Karena aku di kebun yang atas tuh ada beberapa ya kan potongan yang dulu itu pada Durhaka jadi hijau semua. Tuh, nggak jadi variegata lagi. Jadi emang kita nggak bisa paksain ya? Ya, variegata ya kena Tuhan lah. Iya. Kalau ini apa sih? Esquelito. Esqueleto. Ini Es- yang gedenya ada. Esqueleto. Masuknya dia Monstera ya. Kang Odoy, ini kompleksnya si Flobe. Enggak juga sih, cuma dikit kok ini. Hamparan ya. Heeh. Cuman Ini kayaknya karena satu emang susah cluster juga ya. sih, kalau misalnya kita pengen 100 biji, pengen punya 100 pot, kita potong di 100 pot itu nggak jadi semua, banyak kok yang durhakanya. Oh, itu biasanya karena apa ya?
tupak rocky aja kalau gitu. Oh gitu. Kalaupun dari jadi kayak gini nih, misalnya nih sebagus ini kan ini tuh dulu satu indukan emang bagus semua. Tapi ya tetap nggak menutup kemungkinan ya itu tuh durhaka jadi hijau semua. Betul. Karena ini saya beli emang pas pot emang bagus semua, pas dipotongin ya nggak hijau semua. Oh, aku pikir makin sering dipotong, dikasih. Kayak gini nih, kayak yang ini kan bagus nih. Majinya ini hijau. Ya kan? Oh, emang nggak jaminan ternyata. Nggak jaminan, jadi makanya aku nggak mau juga kalau misalnya merah satu daunan. Udahlah. Resikonya apa? Ini penting nih, Ya, karena kan untuk banyak konsumen ya. Resikonya tuh kalau beli sedaun misalnya sedaun press-cutting, kalaupun indukannya bagus kayak misalnya jenis ini, violin ya kan, itu tuh nggak ngejamin 100% bakal jadi kayak induk ya. Oh gitu. Itu resiko gedenya banyak, hijau lagi baik lagi ya kan, atau mungkin bahkan kuning semua. Nih, itu loh. Ini misalnya yang bagus nih, gitu tuh. Ini ya. Nih, coba. Ya itu bagus misalnya nih. Jadi gini ya, aku banyak banget melihat di pameran-pameran, bukan pameran sih, maksudnya di orang-orang jualan gitu ya. Ini apa namanya satu daun tapi terahnya udah mewah. Ya, pasti dia akan mengeluarkan tunas baru yang bisa lebih mewah dari ini atau dia pasti dijamin VAR. Ya, juga nggak jaminan. Ya. Bullshit. Karena resikonya tuh paling 60-70% lah dia bakal jadi. Karena ketika kita motong 10, itu tuh nggak bakalan jadi 10 semua. Misalnya 10-nya itu jadi perigata, nggak bakalan. Pasti ada aja yang bakal jadi hijau kayak gini nih. Iya. Jadi nih aku senang banget nih sama penjual yang seperti ini. Jadi tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi memang jujur bahwa satu daun ini tidak menjamin daun berikutnya akan tetap terahnya semewah ini. Ya. Itu petani langsung yang ngomong, Mbak ya, bukan? Dia ngomongnya bukan karena cuap-cuap doang, karena memang dia sudah mempraktekkan dan memang keluar hijau lagi gitu loh. Nah kalau gue yang ngomong punya aja enggak, gimana gue bercerita? Kayak ginian nih, ini kalau dipotongin belum tentu, belum menjamin. Padahal ini mewah banget ya. Mewah banget. Apa salah potong mungkin? Iya, ada matanya sih, bukan salah potong. Kalau salah potong nggak bakal keluar mata. Enggak, gue kalau misalnya ngomong sama Kang Odoy salah potong, berarti gue mengecilkan dia. Dia punya nursery segede gini, gue bilang salah potong. Iya kan? Orang itu tukang sunat. Bukan salah potong, tapi emang matanya tuh dari yang hijau. Kemungkinannya, cuman kan nggak ada riset yang bisa ngebuktiin itu, nggak ada juga yang mikir ke situ. Maksudnya kalau pakai ilmuannya ya, kalau kita kan berbicara sesuai pengalaman nih. Kalau misalnya katanya nih, kalau misalnya dari ini kan mata-mata tunasnya nih. Betul. Kalau keluar dari yang hijau dia bakal hijau. Betul. Kalau dipotong ini jadi di sini mata tunas. Tapi kalau misalnya dia dari yang hijau, itu bakal jadi hijau. Jadi tidak ada riset ya? Enggak. Tidak ada, belum ada riset. Cuma riset kayak gini doang, belum dari maksudnya belum secara ilmiah lah. Iya betul. Cuma dari secara pengalaman risetnya. Iya. Tapi dari pengalaman yang sudah Anda lakukan, ya. Ternyata memang dia tidak menjamin. Jadi ya itu teman-teman hati-hati sekali. Beli daun pancing ya, daun pancing itu. Janganlah, mendingan udah ketahuan. Udah ada daun. Saya aja nggak mau. Daun aktif gitu ya. Oke. Nah itu tuh apa sih? Marmo. Marmo. Kan tuh jadi berapa puluh pot? Ini. Kang Odoy, kita ngomong tadi masalah cuttingan. Cuttingan variegata. Ya. Nah, ini indukan dari Marmo. Ya. Marmo itu warteg yang di Tebet bukan? Oh itu Warmo. Marmorata, Mbak. Monstera marmorata. Monstera marmorata. Ini indukannya. Ya. Nah, ini cuttingannya. Cuttingan semua ini. Oke, cuttingan semua udah berapa lama? Itu aku punya udah sekitar 2 tahun, cuman banyak yang dijual juga kan. Ini 2 tahun, ini di cutting udah berapa lama? Ini baru tadi Pak cutting. Baru tadi di cutting. Ya. Oke. Kalau misalnya baru di cutting kok ini bisa hijau, ini bisa VAR. Ini tuh dulu kan indukannya ini nih. Potong-potongan dari ini kan. Ini tuh ya itulah kuasa Tuhan. Gak ada yang bisa ngatur ya. Betul. Segini ini kan ada semua nih varigatanya. Dulu yang indukannya sebelum ini tuh bisa bisa dibilang lebih mewah. Tapi ya ada jadinya ya hijau juga. Malah yang itu tuh daun ini kan mewah nih. Jadi ini belah kayak gini kan. Tapi untuk pangsa pasarnya sendiri pasti kalau yang udah hijau gitu pasti jatuh ya. Mending kalau jatuh, kalau udah nggak hijau laku ya, gitu ya. Sebutnya monstera biasa. Ini mewah lagi. Itu cuttingan yang tadi. Ini mewah lagi. Jadi memang nggak jaminan ya. Nggak jaminan. Dia bisa dicacah, dia bisa mengeluarkan si variegata. Kalau jadi jelek ya hijau. Iya gitu ya. Makanya kalau mau yang beli ya jangan sedaunan lah. Udah ada aktif ya. Udah aktif aja. Karena memang lebih ini ya, walaupun nanti akan ada lagi pasti yang hijaunya, ya kan? Kang Odoy, kalau ini apa jenisnya? Monstera variegata. Monstera. Tapi banyak yang bilang white tiger, banyak yang bilang monstera albo.
Bahkan sekarang tuh ada Monstera Murcera. Monstera? Murcera. Oh, Monstera Murcera. Kenapa? Orang yang nyarinya yang murah gitu loh. Yang murah-murah. Jadi ya pada diplesetin sama orang kayak gitu. Oh, Monstera Murce. Murah. Murce luar biasa. Iya. Nah, kalau ini sebesar ini stabil loh. Stabil. Ini aku udah punya lama. Ini emang sengaja nggak dijual dulu dari SD gini kalau nggak salah. Udah pernah cutting juga ini, ah? Ini anak-anak. Oh, ini anaknya semua? Cuman, enggak semua sih, ada beberapa yang beli. Cuman itu anaknya nih, ini anaknya. Beberapa sih anaknya. Kang, ini kalau aku lihat ya. Lihat jauh daunnya. Ada yang defect nggak? Ini hampir sempurna, Bu, ya. Iya. Nggak ada defect. Nggak ada defect. Nggak ada defect. Yang dipegang. Langsung ganti loh. Langsung ganti, bawa pulang ke Medan loh. Apa yang mau diomongin? Gue speechless ngeliatnya, cakep banget. Cakep banget sih emang. Cakep banget. Varigatanya. Perawatannya gimana kalau yang ini? Sama aja sih. Tinggal pakein apa sih media. Terus Sekam ya? Sekam andam. Sekam andam. Sekam andam. Ini mosnya nih, mosnya apa namanya? Turusnya. Turusnya. Dari mos. Mos ya? Ya, supaya pada nempel si akarnya. Harapannya tuh jadi ada nutrisi di mos sih. Oh, Kayak nggak gitu. takut dia jadi subur, jadi Enggak, hijau. enggak. Pakai mos gitu. Ya, karena emang udah apa sih, udah bagus citranya. Tapi ini pada saat dicacah ada yang hijau nggak? Nyampe sejauh ini belum ada kalau anaknya ini. Oh, berarti ini bener-bener ini. Hijau ada mbak, ini nih anaknya. Oh, ada juga. Nah, ini nih. Ini anaknya ini asli. Ini anak juga ini. anaknya nih. Ini anaknya juga nih. Dulu karena pas miara tuh udah gini. Sini. Jadi, indukannya semewah ini. Di cutting ada yang hijau. Itu daun baru. Bawahnya mana variegata semua loh. Iya, tapi kan ini hijau kan? Iya. Nah, gitu ya. Jadi memang nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan ya? Nggak ada Nggak ada. jaminan. Dan untuk yang variegata paling sering kita ngalamin ini ya. Nah, iya. Daunnya gosong. Itu biasanya penyebabnya apa ya? Tahu nggak? Apa sih si daunnya tuh variegatanya paling ini sih lebih banyak albinonya dibanding hijaunya. Oh, Jadi nggak ada klorofil kan. Klorofilnya ya, Klorofil. hijau Jadi daunnya. si daunnya tuh lebih rentan kalau variegata tuh. Biar bukan rusak dibandingnya hijau kayak gitu loh. Oh, gitu. Oke. Oke. Oke teman-teman, karena kita sudah ngomong terlalu panjang, nanti teman-teman takutnya bosen. Jadi cukup sekian dulu ya Kang Odo ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang pengen belanja di sini boleh datang. Boleh. Boleh langsung Ada kok, datang. kita showroomnya bukan di sini. Kalau itu showroom memang buat budidaya. Kan? Kalau showroomnya bisa lagi showroom biasa. Oh, jadi nanti saya tidak akan menyelamatkan alamat ya, tapi Ya. nomor WhatsApp aja. Kalau ada yang pengen datang, nanti langsung di WhatsApp aja datangnya kemana. Karena di sini tempat pembudidayaan, Ya. gitu. Buat teman-teman, semoga sharing-sharing kita hari ini dapat memberikan ilmu tambahan gitu ya, segala macam yang positif ya, Kang ya buat teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa terus dukung, support keluarga LS dengan cara subscribe, comment, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa subscribe loh, karena aku membutuhkan subscriber yang banyak, melimpah ruah gitu ya Kang. Dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.